Jadi untuk teman-teman yang sudah mengambil webinar di hari sebelumnya mungkin silakan untuk bisa langsung meninggalkan Zoom Meeting ID ini karena dalam satu kali pelatihan atau satu program yang teman-teman ambil hanya cukup satu kali webinar saja, gitu ya. Kalau misalnya di dalam satu hari ada beberapa sesi, tidak perlu semua sesi diikuti, cukup pilih salah satunya saja. Oke, baik. Perkenalkan sebelumnya, saya dengan Miss Suci, Senior Trainer dari RCK. Saya ucapkan selamat datang kembali untuk rekan-rekan yang baru bergabung nih. Untuk webinar kali ini, saya akan memberikan sedikit ringkasan dari keseluruhan teknik yang sudah RCK sediakan untuk teman-teman. Nanti akan kita coba sambungkan dengan pengalaman teman-teman mungkin dan yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Untuk beberapa teknik yang ada yang sudah RCK sediakan ini sebetulnya satu dengan yang lainnya berkaitan ya. Intinya sih bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik dalam berbagai situasi, gitu ya. Baik pada saat wawancara, kemudian pada saat kita memasarkan diri, pada saat kita bekerja sama dengan tim, atau bahkan pada saat kita melakukan sebuah presentasi di depan mungkin kliennya, kemudian kolega gitu ya, di depan customer-nya gitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sudah pernah melakukan komunikasi dengan orang lain dalam bentuk pekerjaan, misalnya dulunya pernah kerja sebagai marketing nih, misalnya gitu ya. Berarti kan udah pernah nih ketemu sama customer langsung gitu ya. Atau misalnya teman-teman udah pernah kerja, terus udah pernah bergabung dalam satu tim. Nah, di dalam satu tim kan ada berbagai macam karakter ya. Di situ juga sama nih, teman-teman melakukan komunikasi juga, benar nggak? Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, untuk teman-teman yang sudah pernah bekerja, kita kan biasanya dibagi ke dalam berbagai tim ya. Misalnya nih, yang satu di bagian admin ada berapa orang gitu ya. Kemudian yang lainnya di bagian keuangan berapa orang. Kemudian di bagian pemasaran berapa orang. Biasanya gitu ya. Ada timnya masing-masing. Nah, untuk tim ini mungkin di antara teman-teman ada yang sudah pernah bekerja? Boleh tunjuk tangannya? Sudah ada ya mungkin ya yang sudah pernah bekerja ya? Oke. Boleh diaktifkan dulu nih. Halo Mas Mahfud Nurholis. Oke, silakan diaktifkan Halo, mic-nya. Halo, salam kenal nih. Sudah pernah bekerja ya? Menurut sudah. Mas Mahfud nih, kalau kerjasama di dalam tim itu seperti apa sih? Boleh nggak kasih tahu nih ke kita clue-nya apa ya kalau kerjasama dalam tim ini seperti apa? Silakan. Kerjasama dalam tim, eh, gimana ya? Gimana tuh? Kita kita mengerjakan sesuatu hal secara bersamaan Hmm, sehingga bisa eh, menciptakan sesuatu dengan baik. oke. Mengerjakan bersama-sama sampai menciptakan sesuatu yang terbaik dari timnya itu ya. Gitu ya. Ya, Sebelumnya Mas Mahfud bekerja di bidang apa? di bidang teknisi. Teknisi. Teknisi biasanya ada beberapa orang ya. Ya, Oke, terus waktu kerja sama di ada empat dalam orang biasanya. ada 4 orang. Oke, ada leadernya, ada anggotanya biasanya ya. Nah, kalau waktu dulu, waktu masih kerja ini, sekarang masih kerja atau sudah tidak? Kalau sekarang masih, Masih ya. Berarti tapi buka usaha sendiri sih. oke, berarti bukan menjadi seorang teknisi lagi. Nah, sekarang yang saya mau tanya, waktu waktu Mas Mahfud jadi teknisi itu, kan kerja sama-sama tim. Itu suasananya gimana sih? Suasana bekerja dalam timnya? Suasananya ya asik aja, seru. Soalnya kita bisa bertukar pendapat gitu. Mm-mm. Terus pernah ada perselisihan atau tidak? Perselisihan ada, Ada, oke. Terus gimana tuh sering sih penyelesaiannya? waktu Oh, kerja sama sering. tim. Penyelesaiannya gimana tuh kalau ada perselisihan seperti itu? Ya penyelesaiannya biasanya leadernya dia apa ngasih ngasih arahan, misalkan Oke. masalahnya gini, terus Mhm. leadernya tuh ngasih tahu. Oke. Baik kalau gitu Mas Mahfud makasih banyak ya untuk informasinya dan tentang pengalamannya nih. Jadi Oke. Kurang lebih seperti itu yang versinya Mas Mahfud nih ya. Kerjasama itu yaitu bekerjanya bersama-sama, betul ya? Kalau kerja sendiri bukan kerjasama namanya. Benar buat nggak? nyelesain masalahnya itu kan ya. Oke.
Oke, agak delay nih kayaknya dari Mas Mahfudnya nih. Oke, makasih banyak ya Mas Mahfud ya. Saya ulangi lagi ya, berarti kalau kerjasama di dalam tim ini bukan kerjanya sendiri-sendiri, benar ya? Misalnya nih tadi contohnya satu tim ada 4 orang. Apakah 4 orang ini mengerjakan hal yang sama? Belum tentu ya. Caranya pasti berbeda-beda. Kemudian belum lagi pemahamannya juga pasti berbeda-beda. Karakternya juga berbeda-beda. Si leader mungkin ngasih instruksinya sama, tapi kita memahaminya kadang kan beda-beda ya, benar nggak? Tingkat pemahaman seseorang kan berbeda nih. Nah, mungkin kalau misalnya ada perselisihan mungkin diakibatkan karena adanya miskomunikasi. Biasanya sih gitu ya, yang paling umum itu biasanya ada miskomunikasi. Nah, sudah betul sekali nih, kalau memang misalnya di antara anggota tim ini nggak bisa menyelesaikan, silahkan ekskalasikan ke atasannya. Gitu ya, minta bantuan nih ke atasannya atau ke leadernya supaya masalahnya tidak berlarut dan kemudian bisa kondusif lagi nih kerjanya gitu ya kalau memang misalnya ada masalah. Semoga sih nggak ada, tapi kayaknya kalau kerja sama tim pasti akan ada masalah ya. Karena ada beberapa kepala disatukan gitu kan. Yang satu pendapatnya A, yang satu pendapatnya B, yang satu pendapatnya C, yang satunya lagi pendapatnya D. Tapi tetap harus narik kesimpulan gitu kan. Intinya apa? Tujuannya apa? Nah, itu dia yang penting. Jadi tadi kalau kata Mas Mahfud mau menciptakan sesuatu yang terbaik gitu ya, memberikan atau menciptakan sesuatu yang terbaik atau hasil yang terbaik. Ini berdasarkan apa? Tentu berdasarkan tujuan di awal ya. Jadi di tim ini dibentuk tujuannya untuk apa nih? Biasanya sudah dicanangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Misalnya oke nih oke nih tim ini tim teknisi. Tim teknisi ini adalah kegiatannya A, B, C, D. Nah, sudah di list gitu ya. Ini tujuan kita menyelesaikan proyek A, B, C, D misalnya gitu ya. Nah, kita fokus tuh sama visi dan misi atau dengan tujuan dari tim tersebut. Jangan lupa samakan dulu tujuannya. Gitu ya. Kalau misalnya kita kerjasama dalam tim, tapi yang satu pengennya ke Bandung, yang satu pengennya ke Kalimantan, yang satu pengennya ke Papua misalnya gitu. Ternyata harus kumpulnya di Jakarta, nggak akan ketemu gitu ya. Jadi harus satukan dulu visi dan misinya serta tujuannya. Kemudian kayak tadi misalnya ada pendapat yang berbeda, bagaimana kita menyikapinya kalau di dalam tim? Gimana nih menyikapinya? Boleh ya saya aktifkan lagi mic-nya, silahkan dijawab nih sama Mbak Firzia, silahkan diaktifkan mic-nya Mbak. Halo Mbak Firzia, tinggal diklik Mbak tombolnya. Oke. Oke, halo Mbak Firzia. Salam kenal nih. Ya, Bisa dengar suara saya? ya, Oke, sudah pernah bekerja sebelumnya? belum. Belum pernah, baru lulus. Baru lulus kerja atau gimana? Ya, Baru lulus kerja kok, baru lulus sekolah maksudnya. enggak Oh, enggak, tapi tidak tapi belum pernah punya pengalaman untuk bekerja sama sekali atau gimana? pernah. Pernah bekerja. Oke, menurut Mbak Firja kerjasama ini yang baik itu seperti apa sih? Kenapa? Kerjasama yang baik itu seperti apa? Kerjasama yang baik itu sama-sama saling percaya. Oke, lalu sama-sama saling percaya, kemudian wah agak delay kayaknya ya. Oke, saya ambil itu dulu deh Mbak Firzia ya. Oke, makasih banyak nih. Mungkin jaringannya ya agak tersendat-sendat ini. Kerjasama yang baik adalah saling mempercayai gitu ya. Setuju nggak teman-teman? Angguk-angguk saja ya kita. Oke. Oke nih, saya aktifkan satu lagi deh. Nah, silakan. Halo Mbak Anissa, boleh diaktifkan mic-nya? Halo Mbak, selamat Oke. pagi. Selamat pagi Mbak Anissa. Gimana nih menurut Mbak Anissa?
kerja sama tim yang baik itu seperti apa sih? Cara kerja sama tim yang baik itu pasti pertama adalah mendahulukan, kalau menurut saya sih mendahulukan kepentingan atau target tujuan bersama dibandingin ego masing-masing. Karena kan di Betul. dalam tim itu, tipe orangnya berbeda-beda, terus, background-nya juga beda-beda, yang punya sifat yang beda-beda. Menurut saya yang paling penting itu sih, di balik semua rasa egoisme kan kadang ada orang yang pengen, terlihat menonjol gitu ya, Mbak. Jadi, Betul. karena kita kerjanya dalam tim mau nggak mau kita harus menekan semua, value yang kita punya, ego yang kita punya untuk mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan diri sendiri, kayak gitu, Mbak. Oke, betul banget ya. Sebelumnya pernah bekerja di bidang apa nih Mbak Anissa? Kalau boleh Saya tahu? sebelumnya di startup education, Mbak. Oke, di education. Wah, pantesan nih ngomongnya lancar ya, bagus banget ngomongnya nih. Terima kasih, Mbak. Makasih banyak ya Mbak Anissa ya. Iya, sama-sama. Mengesampingkan ego pribadi ya, betul ya? Karena balik lagi yang saya bilang tadi di awal, karena kita kan di dalam tim itu ada tujuan, itu yang harus kita capai. Jadi bukan pengen misalnya, ih saya nih ngomongnya pinter banget, pokoknya yang lain mah nggak ada yang bagus lah, pokoknya saya aja lah kalau misalnya presentasi pokoknya harus saya, misalnya gitu ya. Ternyata sama si bosnya ditunjuknya misalnya bukan dia, misalnya bukan kita yang ditunjuknya, ternyata orang lain, kecewa kan? Sakit hati kan? Kayaknya, kok dia sih yang ditunjuk? Padahal kan si bosnya tahu gue loh yang bagus ngomongnya, misalnya gitu ya. Kita pengen menonjol, kita pengen menunjukkan bahwa kita tuh punya kemampuan gitu kan. Tapi ternyata yang ditunjuk orang lain, ada kecewa, ada sedih, mungkin marah gitu ya. Itu sebetulnya manusiawi, tapi bagaimana cara kita mengelolanya nih? Karena kita bersinggungan di dalam tim ya. Mau nggak mau ya itu tadi, kita harus legowo. Jadi dalam satu tim harus banyak-banyak legowonya ya. Harus banyak-banyak, oke, misalnya hari ini bukan bagian saya presentasi, oke nggak apa-apa. Mungkin hari ini bagian dia, mungkin minggu depan saya, misalnya gitu ya. Jadi tetap positive thinking gitu ya. Jadi jangan berprasangka atau berpraduga yang tidak-tidak gitu kan terhadap kesempatan yang diberikan oleh si leader atau mungkin pemimpin dari tim tersebut misalnya gitu ya. Jadi nggak usah berkecil hati dan nggak usah juga bernegatif thinking gitu kan. Jadi kita tetap positive thinking, kita legowo, kita saling memberikan pengertian, kemudian menghormati keputusan si leadernya dan juga menghargai nih gitu ya. Apapun yang terjadi misalnya ternyata besok presentasi, yang presentasi ternyata nih misalnya yang disuruh maju ke depan presentasi produk yaitu Mbak Indah misalnya gitu ya. Ternyata Mbak Indah nggak maksimal. Nah kita jangan lagi gini misalnya, tuh kan gue bilang apa, harusnya gue yang maju, dia tuh nggak bener kan. Nah jangan juga kayak gitu ya. Nggak bagus juga tuh kayak gitu ya. Bener nggak? Jangan sampai gitu kan. Kita tetap harus menghargai. Oke, misalnya Mbak Indah kemampuannya sekian, kemudian oke ini targetnya sekian tapi sudah tercapai ini targetnya tapi kemampuan dia berbicara hanya sekian misalnya gitu ya. Nah kita nggak perlu jumawa, nggak perlu sombong mentang-mentang kita pinter ngomong misalnya gitu ya. Nah jangan seperti ini gitu ya. Jadi redam egonya masing-masing, redam juga rasa rasa ingin menonjolnya itu tadi ya. Kemudian redam juga nih misalnya ada kata-kata yang ingin, wah kita pengen sumpah serapah segala macam gitu ya, kadang-kadang kalau kesel kan suka pengen gitu ya. Nah itu juga harus hati-hati, jadi harus dijaga betul perasaan teman-teman, kemudian perasaan dalam satu timnya gitu kan. Kalau memang misalnya ada kejadian seperti ini, kita harus legowo, kita harus menerima keputusannya dengan, apa ya, dengan rasa gini loh, oke yang penting tim ini maju terus gitu ya, terus bergerak gitu kan. Siapapun yang nanti misalnya mau presentasi atau mau menunjukkan keahliannya, itu kita harus, legowo gitu ya, siapapun nanti yang akan maju karena demi kepentingan timnya tadi, demi tujuan supaya tujuannya tetap tercapai gitu ya, itu intinya. Kalau memang misalnya ada clash gitu ya, kemudian ada, sedikit perselisihan udah pasti ya karena beda kepala tadi, udah beda kepala, beda ide ya, beda background, kemudian, beda kebiasaan juga, ini kan emang agak sulit menyatukan. Tapi karena kita tadi sudah memiliki rasa saling pengertian tadi, mungkin ini nanti bisa malah dijadikan, apa ya, sebagai kunci gitu ya, supaya kita bisa membentuk satu tim yang jauh lebih baik. Karena idenya banyak banget dari berbagai orang gitu kan, siapa tahu nanti menemukan ide-ide cemerlang untuk, kontribusi ke perusahaannya misalnya gitu ya. Nah kemudian sebetulnya karakter-karakter dan yang lain sebagainya ini sebetulnya tantangan gitu ya buat kita ya, gimana sih caranya gitu supaya kita bisa nih menyatukan tim ini walaupun beda-beda kepala, beda-beda pendapat, beda-beda ide gitu kan, gimana caranya nih gitu kan. Tapi itu juga sekaligus menjadi sebuah rintangan. Kalau kita nggak bisa mengelolanya dengan baik gitu ya, kita nggak bisa manage, kita nggak bisa
oke nih kita bawa tim ini ke mana misalnya gitu ya. Akhirnya nanti ya itu tadi akan ada perpecahan, mungkin pahitnya mungkin nanti akan sampai dipecat mungkin gitu ya, akan ada yang salah satu mungkin dikeluarkan. Mungkin di antara teman-teman udah pernah mungkin ya di perusahaan atau di tempat kerja sebelumnya ada mungkin melihat atau mungkin mengalami hal-hal seperti ini. Biasanya karena hal kecil akhirnya ada clash, kemudian nyampe ke atasan, akhirnya dua-duanya di-cut misalnya gitu ya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi balik lagi kalau memang misalnya kita ditempatkan bekerja, kemudian kita ditempatkan ke dalam satu tim, harus pintar membawa diri, gitu ya. Jangan sampai kitanya misalnya, pokoknya gue mau bagus, gue mau pokoknya harus gue mulu yang maju, nggak bisa gitu ya. Jadi kita harus bisa saling menerima satu dengan yang lain gitu. Jadi bukan kita aja yang pengen diterima sama orang lain, tapi orang lain pun sama pengen diterima sama kita, gitu. Oke? Mudah-mudahan ilmunya walaupun sedikit bermanfaat untuk teman-teman ya. Saya harap sih nanti ketika memang betul-betul sudah, bekerja gitu ya, atau mungkin ada saudaranya, adik, kakak gitu ya yang nanyain, "Ih, nanti kalau kerja gimana sih? Suasana kerja sama tim tuh kayak gimana?" Nah, teman-teman udah dapat ilmunya kan? Nanti bisa di-sharing nih ke teman-temannya atau ke saudara gitu ya, yang memang mau terjun ke dunia kerja yang belum tahu nih sebenarnya, kerja sama di dalam tim di perusahaan itu seperti apa, silahkan dikasih tahu ilmunya. Kan udah dapat waktu webinar nih ya, gitu. Oke? Terima kasih banyak atas waktunya, jangan lupa jaga kesehatan, pandeminya masih ada, belum selesai ya. Jadi saya harap selalu ingat pesan Ibu ya, Ibu Suci nih ya. Pesannya adalah jangan lupa cuci tangan ya, pakai masker kalau keluar rumah, kemudian jaga jarak juga. Oke, supaya kita sama-sama saling menjaga. Oke, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam progres. Bye-bye.